Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Agung Yustian di channelnya Sang Puter Kripto ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke, pada hari ini yaitu hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Kondisi market sudah mulai hijau ya kalau misalkan dilihat dari coin market cap itu ya. Di sini terlihat sudah mulai hijau-hijau ya untuk pada hari Minggu ini karena dimulainya itu pas di tanggal 18 Maret kemarin ya, yaitu pada hari Jumat kemarin, yaitu si The Fed, si Jerome Powell itu memutuskan untuk uh, melakukan kenaikan suku bunga yaitu sebesar 25 BPS ya. Maka dari itu sejak saat itu makanya mulai ngaceng-ngaceng lagi untuk semua cryptocurrency gitu ya. Sampai hari ini hari Minggu gitu ya. Jumat, Sabtu, Minggu itu udah hijau-hijau semua. Padahal gitu ya, biasanya yang namanya hari weekend itu ya pada merah gitu ya. Kalau misalkan lihat dari Bing ini kondisinya lagi turun ya, tapi ini dalam time frame 24 jam. Kalau misalkan kita lihat yang satu minggu ke belakang tuh malah menuju ke naik lagi ya untuk si kondisi si Bitcoin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan coba bahas mengenai analisa tentang prediksi pergerakan Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, kemudian Luna ya, yang pasti, terus kemudian BNB gitu ya. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung aja ke videonya. Oke, let's go. Oke teman-teman, nih sekarang saya ada di posisi webnya di TradingView ya, yaitu dengan mata uang Bitcoin, kemudian menggunakan time frame daily ya. Nah di sini terlihat untuk pergerakan Bitcoin itu sedang dalam kondisi menuju ke kenaikannya, tapi di sini ada resisten ya, ada resisten. Nah untuk si bottom zone-nya itu ada di titik ini, karena di sini ada beberapa kali ya, beberapa kali dia itu kena 1, 2, 3, 4 ya. Kayaknya dia itu mungkin kalau misalkan dia itu sempat tembus lagi, mungkin nanti akan di titik ini begini. Kalau misalkan dia itu nanti sempat tembus lagi ke bawah, dia akan menjemput ke titik ini, kemudian dia akan naik lagi, atau misalkan dia kembali lagi ke bawah tapi paling ke titik ini gitu ya, karena di sini udah beberapa kali mengalami touching ya untuk di titik si bottom zone di angka 29.157 US dollar. Oke. Di awal saya akan bahas dulu Bitcoin karena Bitcoin itu adalah mbahnya si cryptocurrency ya. Kemudian di sini kalau misalkan kita coba lihat di kondisi time frame 4 jam gitu ya. Oke teman-teman, kalau misalkan di time frame 4 jam itu kelihatan banget ya di sini. Kondisinya itu si Bitcoin itu dalam pergerakan symmetrical triangle pattern ya. Dimana di sini terlihat adalah sebuah segitiga. Ketika mencapai titik ini, si resistannya dia akan mengalami lagi tekanan ya, sehingga untuk turun lagi. Kemudian mantul lagi, turun lagi, mantul lagi, turun lagi sampai di titik mungkin nanti di paling ujung. Kemudian di sini untuk supportnya itu ada di kisaran antara di angka 32.852 US dollar sampai ke 34.970 US dollar. Dan untuk resistennya itu ya ada di kisaran mulai dari 44.000 kemudian sampai ke 47.000 US dollar. Maka kemungkinan kalau misalkan si Bitcoin itu dia itu mampu begini, tembus di sini, kemudian dia akan mengalami sideways dulu sebentar, konsolidasi, kemudian dia akan mengalami kenaikan lagi. Itu pun jika si Bitcoin mampu melewati ini, kemudian yang berikutnya itu adalah posisinya itu ada di sini. Ada di sini. Untuk resisten yang berikutnya itu ada di kisaran angka
50.000 sampai ke 51.700. Itu untuk prediksi bahwa si Bitcoin itu mengalami penguatannya kembali hingga sampai ke bulan gitu ya. Kalau misalkan sebulannya itu masih terus berlanjut. Ini kita namakan resisten kedua. Oke. Nah. Oke, itu untuk Bitcoin. Kemudian sekarang kita coba lihat si Ethereum ya untuk time frame daily. Untuk all time high-nya itu ATH-nya itu ada di 4.857 US dollar. Dan untuk si all time low-nya atau ATL-nya atau bottom zone-nya itu ada di titik 1.784 US dollar. Nah, di sini. Sini juga sama ya. Kalau misalkan kita lihat di sini untuk time frame daily itu terlihat banget nih ya. Terbentuknya sebuah symmetrical triangle pattern ya, di mana itu adalah momentum untuk kembali ke bullish trend ya, atau ke bull trend lagi gitu. Oke, kita coba lihat di time frame-nya 4 jam ya. Time frame 4 jam. Time frame 4 jam juga dia si Ethereum itu udah melewati garis resistennya ini. Sehingga mungkin untuk kedepannya dia tuh akan melakukan sideways dulu di sini, kisaran ini. Kemudian di sini, ini di titik resistennya yang kedua. Karena di sini itu adalah terpantau suatu titik yang resistennya itu gitu. Maka kemungkinan dia akan balik lagi ke sini, konsolidasi di sini, kemudian dia sebelum dia melanjutkan lagi ke penguatannya di antara ini ya teman-teman. Berikutnya itu mungkin nanti di sini untuk resistennya yang berikutnya. Kalau misalkan dia mampu untuk tembus dari resisten ini di angka kisaran 33.150 US dollar sampai ke 3.276 US dollar. Jadi titik amannya itu ya di 3.276 gitu. Untuk mengikuti tren bull trend yang berikutnya. Kemudian untuk si BNB ini justru terlihat banget dia itu sudah lepas dari zona downtrendnya gitu. Karena kalau misalkan kita coba tarik garis di sini parallel channel ya, ini terlihat rapi sekali teman-teman ya. Terlihat rapi sekali, dia itu di sini penurunan, kemudian naik lagi ya, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, sampai nanti di titik akhirnya itu dia tuh ternyata sudah mampu ya untuk melewati ini. Kalau misalkan kita coba lihat dengan time frame 4 jam itu lebih jelas lagi nih. Dia sudah coba mampu breakout ya, breakout di titik ini, di titik berapa, 380 ya, 380 US dollar. Kemudian dia mencoba untuk menjadikan breakout ini menjadikan supportnya yang berikutnya. Kemudian dia mencoba untuk menembus di resisten yang berikutnya, itu di kisaran angka 394 sampai 407 US dollar. Kalau misalkan dia berhasil keluar dari si resisten ini, maka yang berikutnya itu ada targetnya itu adalah di angka, kalau misalkan kita coba tarik garis trend Fibonacci extension ya. Di sini coba tarik ke sini, Nah, di sini kan di kisaran 408. Kalau misalkan dia tuh mampu untuk menembus sini sideways, kemudian dia tembus lagi, mungkin yang berikutnya itu adalah di kisaran ini nanti. Begitu. Oke. Kemudian untuk XRP ya, untuk XRP itu juga sama ya. Dia itu udah keluar dari symmetrical triangle pattern-nya itu. Misalkan di sini kita coba lihat dulu untuk si ATH-nya itu ada di kita coba balik ke time frame daily ya. Time frame daily ATH-nya itu di sini.
di titik 1,9 US dollar, dan untuk si bottomnya itu di sini paling bawah itu ya, di bawah ya. Tapi ini untuk time frame daily itu ya saya ambil di sini sekitar 0,5 US dollar. Dan sekarang itu ada di 0,8 US dollar, ya udah paling bawah lah ya. Kemudian ini downtrendnya dia belum bisa lewat. Uptrendnya juga dia udah membentuk symmetrical range pattern. Kalau misalkan kita lihat untuk dari segi time frame 4 jam, si XRP itu udah mampu menembus garis symmetrical range patternnya, yaitu downtrendnya itu dia udah lewat, dia mampu breakout, yaitu di kisaran angka sini nih 0,8 ya, 0,8 dia udah mampu breakout. Kalau misalkan kita coba untuk next yang berikutnya yang menjadi resistennya itu adalah di angka 0,849 ya US dollar. Kalau misalkan kita ya coba untuk melihat tren yang berikutnya itu, kita bisa coba menggunakan tren Fibonacci extension ya. Ya, itu kita coba lihat di sini titik bawah. Oh, salah. Titik bawahnya sini, coba ke sini yang paling tinggi, kemudian ini turunnya. Maka yang berikutnya itu adalah di titik 0,85 US dollar. Kemudian yang berikutnya next target berikutnya itu adalah di titik ini, yaitu di 0, berapa ini 9 ya, 0,913 US dollar. Maka kalau misalkan kita coba di sini tarik kotak jadi angka di sekitaran sini, nanti yang target yang berikutnya ya, target berikutnya untuk si XRP. Oke. Kemudian untuk si Luna itu sangat bagus sekali ya, dia itu mengalami kenaikan yang terus berlanjut ya, itu keren banget ya. Kalau misalkan coba saya tarik garis di sini, mantap ya. Kemudian kalau misalkan coba ditarik dengan garis parallel channel, sekarang itu posisinya itu udah masih ada di tengah-tengah ya. Oke, ada di garis center line-nya ini si parallel channel. Kalau misalkan kita coba lihat menggunakan time frame 4 jam, yaitu nah, di sini pun sama, terlihat juga masih terlihat momen-momen untuk kenaikan ya. Itu masih dalam posisi naik ya. Untuk si supportnya itu ada di titik 82 US dollar. Kemudian dia itu mampu breakout, dan kemudian dia melanjutkan lagi penguatannya di titik 86, dan udah menembus resisten, dan dia menjadikan supportnya dia. Kemudian dia tembus lagi ke angka di sini nih 92 US dollar, dan yang kemudian yang menjadi targetnya itu ya di sekitaran sini di angka 95,06 US dollar. Kalau misalkan kita coba lihat menggunakan target ini ya, menggunakan trend Fibonacci extension, sekarang kita coba tarik di sini, di mana kita coba tarik di sini ya. Maka ini itu adalah sudah kena dia tuh, sudah kena di titik 94,24 US dollar. Oke. Kemudian kita coba lihat untuk pergerakan si Cardano ya. Untuk si Cardano, time frame daily-nya, wah dia ini udah jatuhnya udah jauh banget ya untuk Cardano itu. ATH-nya itu ada di titik 3,092 US dollar, dan untuk bottomnya ini udah titik bawah banget. Soalnya di sini udah terlihat banget di sini titik 1. Kalau misalkan kita coba lihat di sini titik 1. Ini juga sama. Oke, yang paling ujung tanggal 6 sampai 8 Februari 2021. Ini udah titik banget di ujung banget. Kalau misalkan coba tarik ini parallel channel, ini rapi banget nih.
Rapi banget tuh ya, kena semua kan. Iya, mungkin ini udah menjadi dasarnya si Cardano gitu ya. Itu titik paling dasarnya sekarang, dan kemungkinan akan menuju lagi kembali ke penguatannya. Kalau misalkan kita coba menggunakan time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jam lebih terlihat ya. Dia udah kena di titik bottom zone-nya itu ya, di sekitar 0,75 ya di sini, yaitu pada tanggal 24 Februari ya kemarin 2022. Dan kemudian lagi-lagi dia terkena lagi di sini dengan di garis downtrendnya, kena sekali, kemudian turun lagi di titik sideways, melakukan sideways di titik support ini di titik 0,7 sideways. Kemudian dia mampu berhasil breakout dan keluar dari si garis downtrendnya, dan kemudian yang menjadi targetnya itu yaitu ya titik ini, titik 0,905 sampai ke 0,928. Kalau misalkan dia mampu untuk tembus keluar dari ini, resisten ini, mungkin target berikutnya itu ada di angka 0,954 sebelum dia mencapai ke titik yang di sini 1,1 US dollar. Misalkan kita coba ya, kita coba menggunakan trend Fibonacci extension. Coba ambil dari sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Nah, 0,92 targetnya yang berikutnya, dan 1,031 US dollar. Oke, sekarang kita coba lihat pergerakan si Solana ya. Solana pun juga sama, kondisinya sama Cardano, mengalami penurunan yang signifikan banget, yang jauh banget gitu. Kalau misalkan coba cari perawan channel sini, kena banget nih. Ini kena rapi banget nih. Kemudian untuk yang kedua juga sama. Kalau misalkan kita coba tarik di sini, nih. Oke, rapi banget kan ya. Oke, sekarang kalau misalkan kita coba menggunakan time frame 4 jam. Oke, Solana sekarang kondisinya masih belum keluar dari garis ini, garis bottom line-nya, masih belum keluar dari garis bottomnya ini, garis penurunannya. Kalau misalkan kita coba menggunakan trendline-nya juga, nah ini udah di titik ujung banget ya, udah di titik ujung banget. Apakah dia mampu untuk keluar dari si breakout dari garis ini, atau dia itu akan melanjutkan lagi penurunan sampai ke balik lagi ke sini sideways yang sangat dalam gitu ya. Oke. Jika dia itu mampu untuk keluar dari garis ini, dia akan melakukan sideways di sini, ini yang tadi resisten mungkin dia jadikan support, dan kemudian dia itu sini yang berikutnya, target yang berikutnya itu ada di titik 103 US dollar sampai ke 108 ya, 108 US dollar. Sebelum dia itu kembali ke penguatannya gitu. Sekarang kita coba lihat dari menurut analisa dari pakar analisa ya, untuk si Bitcoin. Untuk si Bitcoin, coba lihat di sini bagaimana pergerakannya. Ini short. Bitcoin is about to flash the short ya, short. Oke, kita coba lihat pergerakan si Bitcoin. Nah, untuk si Bitcoin ya, potensial short signalnya itu di sini, titik ini. Dia itu mampu untuk keluar breakout, atau misalkan malah makin jauh lagi ke bawah, balik lagi ke titik 34.000 ya, balik lagi ke titik 34.914 US dollar begitu. Kemudian kita coba lihat untuk si Ethereum ya, si Ethereum bagaimana menurut pakar analisa. Ini MMBT Trader, kita coba lihat ya, MMBT Trader seperti apa. Nah,
Ethereum itu sungguh positif ya, positif kalau menurut si MMB trader ini. Pergerakannya itu cukup positif, dia tuh udah melakukan sideways, dan di sini nih, ini sebuah resistennya dia itu ya di angka 2.900, 3.000 sampai 3.000 ya, 3.000 US dollar. 2.900, 3.000 ya, di area sini, di area sini. Di area sini itu adalah sebuah, kita harus wajib memantaunya gitu, karena ini adalah menjadi, itu mau naik lagi sampai ke titik 3.500 atau 3.600 US dollar, atau dia itu malah anjlok lagi, balik lagi ke titik 2.200 US dollar gitu. Coba lihat di sini. Oh, dia mengalami terpatahkan lagi ya, terpatahkan lagi di titik ini. Mungkin akan melakukan lagi di sini sideways lagi, konsolidasi sebelum itu mengalami penguatannya, atau malah makin anjlok lagi ke bawah. Oke, kita coba lihat yang si BNB ya, si Binance. Long. Oh, bagusnya untuk long kalau si BNB itu untuk long. Nah, dia udah mampu untuk breakout ya, untuk breakout dari garis trend line-nya, trend downline-nya itu gitu ya. Tapi di sini rapi sekali ya, rapi, kena beberapa sentuhan 1 2 3 4, kemudian ini 5, dia sempat breakout dan kemudian mengalami membentuk suatu tren baru mungkin untuk yang berikutnya. Oke. Misalkan coba dilihat di sini, iya benar, iya kan? Nah, dia udah mampu untuk keluar dari garis si trendline downtrendnya itu. Kemudian kita coba untuk si XRP. XRP bagaimana? XRP. Oke. Mana ya, yang mana kita lihat? Kita coba yang si MMB Trader lagi ya. MMB Trader. Yang mana menurut dia? Nah, oke, masih belum. Dia masih belum keluar dari garis triangle symmetrical pattern-nya ini. Tapi strong daily-nya itu ya, strong support-nya itu ya ada titik 0,6 ya, 0,6 sampai 0,5 sampai 0,6 supportnya. Misalkan dia itu mampu keluar dari breakout dari resistance ini di angka 0,82 sampai 0,86, maka akan kembali lagi ke penguatannya. Tapi di sini masih ada garis yang harus dia tembusnya sebelum dia kembali lagi ke penguatannya. Akan saya coba yang saya ya benar ya, di sini ya, di sini titik ininya garis trendline-nya itu. Coba frame daily. Nah, ya kan, dia masih belum mampu untuk keluar. Tapi untuk kalau misalkan dilihat dari time 4 jam, dia udah keluar dari zona symmetrical triangle pattern yang kecilnya itu, tinggal melewati garis yang ini sebelum dia mengalami penguatannya itu di titik penting sini lah, bisa melewati titik 0,9 sampai ke 0,9 berapa, 0,90 sampai ke 0,93 lah, baru dia akan lebih jelas lagi terpantaunya dia itu akan mengalami penguatan atau di luar dari itu. Dan untuk si Luna, bagaimana menurut pakar analisa? Oh, untuk Luna itu kebanyakan yang pada ada pakar analisa itu kebanyakan long itu cuma satu ya, tapi di sini apa ya, yang like-nya cuma 5 orang ya, sedikit. Tadi 2 orang, 4, yang paling banyak aja kita coba lihat siapa ya, ini 6.
Oh ini 6 ya. Coba lihat yang ini aja lah. Smart Trader. Nah, ini bermain short ya. Short. Ini titiknya 92,99. Ini adalah resistennya si Luna. Kemungkinan dia itu akan mulai lagi anjlok, malah naik terus ya. Berarti ini ternyata salah prediksi. Oke. Kemudian kita coba lihat si Cardano ya, bagaimana menurut para pakar analisis. Ini 12 ya, ini aja kita coba lihat. Ini bagaimana tuh. Thickness di Fibonacci bottomnya itu ini udah bottom, benar-benar bottom banget. Kemudian ini yang menjadi targetnya itu ya di angka 0,9115 ya, 0,9115. Targetnya itu ya di angka sekitar sini 0, oh ini tuh rasakan dia itu mampu untuk keluar dari garis ini. Kemungkinan dia akan kembali ke penguatannya. Nah, di sini. Oke, kemudian kita coba lihat untuk pergerakan si Solana ya, bagaimana menurut para analisa. MMB Trader. Oke. Dia itu memang kondisinya itu dalam kondisi long ya, dia itu bermain untuk di long. Dan beginilah ini untuk titik yang paling bottomnya itu ya di kisaran 76, 77, 7 sampai ke angka 84 US dollar ya, sampai ke angka 24 US dollar. Oke, sini 77 sampai 79 sampai 84 US dollar. Sebelum dia itu mengalami penguatannya nih, tuh. Paling nanti dia sideways dulu sini. Nah, ini resistennya itu ada di 128, 130 ya. Nah, begitu. Oke ya teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Ya, ingat semua ini disclaimer on dan Dior ya. Karena saya bukan financial advice-nya teman-teman dan pengendali keuangan teman-teman adalah teman-teman sendiri ya. Yang terpenting jangan FOMO dan selalu lakukan riset terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan entry. Oke. Happy next weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.